Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang reporter investigasi bernama Mattia yang sedang menyelidiki salah satu sindikat penculikan anak terbesar di Asia. Meski suaminya yang bernama Nevin terus menghubungi dan melarangnya karena kasus ini sangatlah berbahaya, Mattia tetap saja nekat melanjutkan penyelidikannya. Suatu malam, ia menyusup ke sebuah bangunan tua dan menemukan seorang anak yang sedang disiksa. Tak pikir panjang, Mattia pun menghajar pelaku lalu membawa anak itu kabur. Sayangnya, banyak anak buah sindikat segera berdatangan. Meski hanya seorang reporter, kemampuan bertarung Mattia ternyata luar biasa hingga mampu melawan beberapa orang sekaligus. Namun pelarian mereka berakhir tragis ketika anak yang diselamatkannya terkena anak panah yang dilepaskan oleh Tak, tangan kanan bos sindikat bernama Pak Lung. Setelah itu Pak Lung pun memilih untuk pulang dan menyerahkan seluruh urusan Mattia kepada Tak. Cerita kemudian beralih kepada seorang pria tuna wicara bernama Wang Wei yang hidup sederhana bersama putrinya bernama Rainy. Karena sedang menikmati libur sekolah, Wang memanfaatkan waktu itu dengan membuatkan boneka latihan kungfu sebagai hadiah untuk putrinya. Tak lama kemudian ia mendapat panggilan untuk memperbaiki saluran wastafel di sebuah warung dan Rainy pun memutuskan untuk ikut menemaninya. Setibanya di sana, Rainy melakukan lift tek kotok sambil memperkenalkan ayahnya sebagai sosok pekerja keras yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Setelah pekerjaannya selesai dan menerima upah, mereka pun bersiap untuk pulang. Namun dua preman datang memalak pemilik warung yang baru saja membayar jasa Wang. Rainy pun sempat kesal melihat kejadian itu, tetapi Wang memilih untuk mengajaknya pergi karena merasa itu bukan urusan mereka. Di perjalanan, Rainy mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama ayahnya dan membantu pekerjaannya setiap hari. Rupanya sejak ibunya meninggal, selama ini Rainy tinggal bersama neneknya. Sementara itu, Nevin masih berusaha mencari keberadaan Mattia. Demi menyusup ke dalam sindikat, ia menyamar sebagai perantara jual beli anak dan berhasil bertemu salah satu anggota kelompok tersebut. Setelah menawarkan harga yang menggiurkan, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk mendekati bos sindikat. Di sisi lain, Wang sedang melatih Rainy kungfu, namun perhatiannya justru teralihkan oleh berita tentang hilangnya Mattia saat menyelidiki kasus penculikan anak. Karena merasa diabaikan, Rainy pun mengambek dan menolak melanjutkan latihan. Keesokan harinya, Wang mengajak Rainy ke salon untuk memotong rambut agar lebih nyaman saat berlatih. Namun Rainy akhirnya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak menyukai kungfu. Selama ini ia hanya berlatih agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya yang jarang pulang ke Tiongkok. Kesal karena merasa tidak dipahami, Rainy pun pergi begitu saja. Wang pun berniat untuk mengejarnya, tetapi ibu-ibu pemilik salon lebih dulu menyuruh salah satu karyawannya mencari gadis tersebut. Di tengah perjalanan, Rainy bertemu dengan seorang anak pincang bernama Pak Choi yang meminta tolong karena kakaknya baru saja tertabrak mobil. Tanpa menaruh curiga, Rainy pun langsung mengikuti anak itu. Namun saat melewati sebuah truk sampah, ia tiba-tiba diculik dan dimasukkan ke dalam kendaraan tersebut. Tak lama kemudian, karyawan salon memberitahu bahwa Rainy tidak ditemukan. Wang yang panik pun langsung mencarinya kemana-mana. Ketika melihat truk sampah melintas, firasatnya pun mengatakan bahwa putrinya berada di dalam sana. Ia pun mengejar truk itu, tetapi dihadang oleh seorang pria botak bernama Ho bersama rekannya yang berambut keribu. Mereka pun mengira Wang hanyalah pria biasa. Padahal pria tunawicara itu ternyata seorang ahli bela diri yang sangatlah berbahaya. Dengan gerakan cepat, ia berhasil melumpuhkan keduanya lalu naik ke bak truk dan mengobrak-ngabrik tumpukan sampah hingga akhirnya menemukan Rainy dalam keadaan pingsan. Sayangnya sebelum sempat menyelamatkan putrinya, Ho kembali datang membawa palu beton dan berhasil melumpuhkan Wang. Mereka pun langsung kabur membawa Rainy. Meski tubuhnya dipenuhi luka, Wang tetap bangkit dan mengejar truk tersebut. Rainy yang mulai sadar pun terus berteriak minta tolong kepada ayahnya, tetapi Ho mencekeweng dan mengancam akan menjatuhkannya dari truk.
Sementara Wang ditabrak oleh mobil di persimpangan dan akhirnya kehilangan jejak mereka. Tanpa membuang waktu, Wang pun langsung melapor ke kantor polisi. Ia menuliskan semua informasi yang diingatnya, mulai dari ciri-ciri pria botak si Kribo hingga nomor kendaraan para penculik. Sayangnya, polisi terlihat kurang serius menanggapi laporannya hingga membuat Wang menggebrek-gebrek meja. Keributan itu pun akhirnya menarik perhatian seorang sersan wanita bernama Yadong. Tak lama kemudian, Kapolsek datang dan mencoba menenangkannya. Ia pun berjanji akan menangani kasus tersebut. Namun saat melihat dinding kantor yang dipenuhi poster anak hilang, Wang sadar masih banyak kasus serupa yang belum juga terpecahkan. Di sisi lain, Reni terbangun di sebuah ruangan gelap bersama banyak anak lain yang juga menjadi korban penculikan. Saat tiba di rumah, Wang mengobati luka-lukanya sendiri. Karena tidak lagi yakin bisa mengandalkan polisi, ia pun memutuskan untuk mencari putrinya seorang diri. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki hanyalah sebuah tiket bergambar kepala harimau yang sebelumnya dijatuhkan oleh si Kribo. Petunjuk itu membawanya ke sebuah klub pertarungan di tengah kota. Saat mengamati keadaan di luar, Wang melihat si Kribo sedang berbincang dengan seorang pria yang ternyata adalah Nevin. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung masuk dan diam-diam mengikuti mereka. Sementara itu, Nevin masih menjalankan penyamarannya sebagai calon pembeli agar bisa bertemu langsung dengan bos sindikat. Setelah digeledah oleh Ho, ia akhirnya dipertemukan dengan Mr. Song. Di sana Nevin berpura-pura menawar beberapa anak, sambil diam-diam merekam seluruh percakapan menggunakan kamera tersembunyi. Di luar ruangan, Wang langsung menghampiri si Kribo dan menunjukkan foto Reni untuk menanyakan keberadaan putrinya. Sayangnya Kribo bukan hanya menolak jawaban, tapi juga langsung menyerangnya. Menyadari Wang jauh lebih kuat, Kribo pun sengaja membuat keributan dengan berteriak polisi datang. Setelah suasana mulai kacau, ia memprovokasi para petarung dengan menawarkan uang kepada siapapun yang berhasil mengalahkan Wang. Seketika semua orang pun langsung beramai-ramai menyerangnya. Mr. Song pun mendapatkan laporan tentang keributan di luar. Ia mengira Wang adalah rekannya Nevin yang sengaja datang mengacaukan tempatnya. Akibatnya penyamaran Nevin pun terbongkar dan ia terpaksa ikut melawan para penjaga. Untungnya kemampuan bertarung Nevin sama hebatnya dengan Mattia. Di saat yang sama, Wang berhasil menjatuhkan Kribo dan menghajarnya tanpa ampun. Sayangnya kali ini ia harus menghadapi dua petarung Muay Thai sekaligus, ditambah para penjaga yang terus berdatangan. Namun setelah mengambil palu andalannya, keadaan pun langsung berbalik. Melihat keadaan semakin buruk, anak buah Kribo pun segera datang membantu hingga pria itu berhasil melarikan diri. Lucunya, saat kabur ia justru tersenggol Nevin yang sedang bertarung hingga terjatuh dari lantai atas. Melihat hal itu, mereka berdua pun saling menatap. Sebelum pergi, Nevin lebih dulu mengakses seluruh data penting yang ada di markas. Namun tiba-tiba Wang datang dan langsung menyerangnya karena mengira Nevin adalah salah satu dari sindikat penculikan anak. Sementara Nevin juga masih kesal lantaran Wang telah menggagalkan penyamarannya. Tanpa banyak bicara, karena memang tidak bisa bicara, keduanya pun langsung terlibat pertarungan sengit dengan kemampuan yang sama-sama hebat. Di tengah pertarungan, Nevin tanpa sengaja melihat foto Reni yang dibawa oleh Wang. Saat itulah ia sadar bahwa pria itu bukanlah musuhnya. Nevin kemudian menjelaskan kalau dirinya juga sedang memburu sindikat tersebut demi mencari seseorang. Ia pun mengajak Wang untuk bekerja sama. Sebelum pergi, Nevin mengambil kembali flash disk miliknya dan berjanji akan memperlihatkan seluruh isinya kepada Wang. Sementara itu, Kribo harus menerima hukuman karena telah membawa masalah ke markasnya. Di saat yang sama, terungkaplah bahwa Pak Choi, anak yang sebelumnya menjebak Reni, ternyata adalah anak kandung Kribo. Akibat ulah ayahnya, Pak Choi pun ikut dikurung bersama anak-anak korban penculikan lainnya. Setibanya di sana, Reni yang masih kesal langsung memarahi Pak Choi hingga keduanya sempat berkelahi. Namun seorang penculik segera menghentikan mereka. Saat Reni mencoba melarikan diri, Ho datang dan langsung menendangnya hingga terjatuh dari tangga. Di
Di sisi lain, Nevin dan Wang tiba di tempat persembunyian Gavin. Di sanalah Nevin baru mengetahui bahwa Wang adalah seorang tunawicara. Ia kemudian memperlihatkan seluruh hasil penyelidikannya, termasuk rekaman Ho yang ternyata sejak kecil telah dicuci otak hingga menganggap Mr. Song sebagai ayah kandungnya sendiri. Nevin juga menunjukkan berbagai dokumen dan foto yang berhasil dikumpulkannya selama 2 bulan terakhir. Ia juga menceritakan alasan sebenarnya memburu sindikat itu, yaitu untuk menemukan istrinya, Matia. Di tengah pembicaraan, Wang menyadari sebuah truk pendingin yang terlihat di beberapa foto sama persis dengan kendaraan yang digunakan oleh para penculik. Mereka pun yakin truk itu akan mengarah ke markas sindikat, dan beruntungnya Nevin sudah mengetahui asal kendaraan tersebut. Singkat cerita, keduanya pun langsung mendatangi sebuah pabrik es di pinggiran lautan. Saat Wang hendak menerobos masuk, Nevin mencoba menghentikannya karena khawatir ada ratusan orang bersenjata di dalamnya. Namun justru itulah rencana Wang. Ia sengaja menarik perhatian seluruh penjaga agar Nevin bisa menyusup lewat jalur lain. Dan benar saja, puluhan anak buah Mr. Song pun langsung mengepung Wang. Sementara Nevin berhasil masuk ke dalam pabrik. Di sana ia menemukan ruang penyimpanan es, tapi mengerikannya ia dibuat terkejut melihat Kribo telah membeku di dalam sebuah balok es. Belum sempat memahami apa yang terjadi, Ho tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya. Di sisi lain, Wang akhirnya berhadapan langsung dengan Mr. Song. Bos sindikat itu langsung memberondongnya dengan tembakan. Tetapi Wang berhasil menghindar dan bergabung kembali dengan Nevin yang masih bertarung melawan Ho. Melihat keadaan semakin berbahaya, mereka pun segera menyusun strategi. Nevin mengalihkan perhatian Mr. Song, sementara Wang mencari kesempatan untuk menyerang. Rencana itu pun akhirnya berhasil. Mr. Song akhirnya berhasil dilumpuhkan ketika Nevin menjatuhkan balok es tepat di tubuhnya. Namun tubuhnya Mr. Song justru membuat Ho mengamuk. Baginya pria itu bukanlah sekedar bos, melainkan sosok ayah yang telah membesarkannya sejak kecil. Meski berkali-kali dihajar dan sempat tertimpa balok-balok es, Ho tetap bangkit dan melawan. Hingga akhirnya ia mengangkat tubuh Wang lalu tanpa sengaja membantingnya ke ruang bawah tanah. Di sanalah Wang menemukan tempat penyekapan anak-anak korban penculikan. Tapi sayangnya yang ia temukan hanyalah sweater putrinya yang sudah berlumuran darah. Sementara itu, Nevin terpaksa menghadapi Ho seorang diri dan terus terdesak oleh tenaga luar biasa pria botak tersebut. Tepat saat Ho hendak menghabisinya, Wang yang mengira putrinya telah tewas akhirnya benar-benar kehilangan kendali. Ia datang dan menjatuhkan Ho dengan rangkaian serangan mematikan. Namun amarahnya belum juga reda. Wang terus mengajar Ho tanpa ampun hingga akhirnya Nevin menghentikannya. Menurut Nevin, pria botak itu masih bisa menjadi sumber informasi dan masih ada kemungkinan Rainy sebenarnya belum tewas. Sementara itu, Cita beralih kepada Pak Lung. Di rumahnya ia sangatlah bahagia karena sebentar lagi istrinya akan melahirkan. Tapi tak lama Pak Lung menerima telepon dari Kapolsek yang ternyata ia bekerja sama dengan sindikat penculikan tersebut. Ia mengabarkan bahwa pabrik es milik mertuanya baru saja diserang dan Mr. Song kini tak bisa dihubungi. Tak lama kemudian Pak Lung dipanggil oleh ayah mertuanya bersama para rekan bisnis yang selama ini berinvestasi pada sindikat tersebut. Mereka murka karena insiden di klub pertarungan dan kekacauan di pabrik es telah mengancam bisnis mereka. Meski begitu, Pak Lung meyakinkan semua orang bahwa ia akan segera membereskan masalah tersebut. Di sisi lain, Wang dan Nevin mulai menginterogasi Mr. Song. Wang beberapa kali hampir kehilangan kesabaran karena pria itu tidak mau bicara. Akhirnya Nevin pun mengambil alih dan mengancam akan membocorkan seluruh rahasia sindikat ke media. Bukannya takut, ia malah menceritakan nasib seorang reporter wanita yang berakhir tragis. Tanpa disadari, wanita yang dimaksud adalah Matia, istri Nevin sendiri. Seketika Nevin pun kehilangan kesabaran dan menyetrumnya. Untungnya Wang segera menghentikannya. Karena sudah hampir mati, Mr. Song pun akhirnya membocorkan lokasi markas yang mereka sebut sebagai Snake Pit. Sementara itu di dalam markas, Rainy terus mencari cara untuk melarikan diri. Namun Pak Choi mengatakan bahwa hal itu malah mustahil. Ia mengaku pernah mencoba kabur, tetapi justru disiksa hingga kakinya menjadi pincang. Bahkan seluruh keluarganya juga menjadi korban kekejaman sindikat tersebut.
Mendengar kisah itu, Reni pun merasa iba dan berjanji akan menganggap Pak Choi sebagai keluarganya jika mereka berhasil keluar dari tempat itu. Setelah mendapatkan informasi, Wang dan Nevin melepaskan Mr. Song. Namun baru beberapa langkah, Pak Lung bersama anak Tak muncul dan langsung menyerang pria tersebut. Di sisi lain, Wang dan Nevin akhirnya menemukan markas yang disebut sebagai Snake Pit. Di dalam markas, Reni mendapatkan sebuah ide. Ia diam-diam melepas penutup stop kontak lalu menggunakannya untuk mengikis jeruji besi di jendela. Tapi tak lama, seorang penjaga datang untuk membawanya. Untungnya kali ini Reni berhasil melawan lalu mengajak anak-anak lain untuk melarikan diri. Sementara itu, Wang dan Nevin berhasil menyusup ke dalam markas. Namun bukannya langsung bergerak, Nevin justru menyalakan siaran langsung. Di sisi lain, Reni terus berusaha kabur bersama anak-anak lain. Tapi sayangnya mereka terpencar. Reni berhasil lolos, sedangkan anak-anak yang lain kembali tertangkap. Melihat hal itu, ia pun memilih untuk berbalik untuk menyelamatkan mereka. Di saat itu juga, siaran langsung Nevin menangkap surat jeritan anak-anak yang disekap. Video itu pun dengan cepat menyebar dan ditonton oleh banyak orang, termasuk Sersan Yadong yang sejak awal masih menjalankan tugasnya dengan jujur. Sementara itu, Reni yang hendak kembali justru bertemu dengan penculik lain dan terus dikejar hingga terjebak di jalan yang buntu. Para penculik itu mulai menghajarnya, tapi untungnya Wang dan Nevin datang tepat waktu dan menghabisi para penculik tanpa ampun. Setelah perjuangan panjang, Wang akhirnya berhasil bertemu kembali dengan putri kesayangannya. Ia pun bersiap untuk meninggalkan markas, namun Reni menolak karena masih ingin menyelamatkan anak-anak lain yang tertinggal. Mendengar tekad gadis itu, Nevin pun memujinya lalu meminta Wang membawa Reni pergi lebih dulu. Sementara itu, ia sendiri akan kembali untuk menyelamatkan anak-anak yang lain. Di sisi lain, pasukan polisi mulai mengepung lokasi. Tapi tiba-tiba Kapolsek yang ternyata sudah berpihak kepada sindikat memerintahkan seluruh anggotanya untuk mundur. Tak lama kemudian puluhan pria bersenjata tajam datang mengepung kawasan tersebut. Dan Kapolsek korup itu justru membiarkan mereka masuk begitu saja. Wang yang baru keluar dari markas langsung menyadari situasinya. Ia tahu Nevin tidak mungkin sanggup menghadapi begitu banyak orang seorang diri. Tak pikir panjang, Wang pun muter balik motornya dan kembali ke markas. Sementara itu Nevin masih berusaha menyelamatkan anak-anak yang terkepung para preman bersenjata. Di saat genting, Wang dan Reni akhirnya kembali untuk membantu. Pertarungan itu pun kembali pecah, hingga akhirnya mereka pun berhasil menang. Setelah itu, Reni segera membebaskan teman-temannya. Mereka kemudian bergegas menuju ke lantai atas, tapi sayangnya jalan keluar tak ada. Sementara itu, semakin banyak preman berdatangan dari lantai bawah. Wang dan Nevin pun bertahan menahan mereka, sedang Reni berusaha menuntun teman-temannya mencari jalan keluar. Di tengah kebuntuan itu, Pak Choi mendapat sebuah ide. Ia meminta semua anak mengikat pakaian, selimut, dan kain gorden menjadi tali darurat agar bisa turun melalui sisi gedung. Satu persatu anak pun mulai dievakuasi. Pemandangan itu pun membuat warga yang berkumpul di bawah panik dan berusaha membantu. Namun polisi justru diperintahkan untuk menghalangi mereka. Sementara itu, Wang dan Nevin mulai kewalahan karena para preman terus berdatangan. Melihat keadaan tersebut, Sersan Yadong pun akhirnya memutuskan melawan Kapolsek yang korup. Bersama warga, mereka pun menerobos masuk untuk menyelamatkan anak-anak. Saat hampir semua anak berhasil turun, Reni meminta Pak Choi turun lebih dulu. Namun bocah itu menolak karena merasa hidupnya sudah diselamatkan oleh Reni. Akhirnya Reni pun turun terlebih dahulu. Sayangnya, tali darurat tiba-tiba putus. Beruntung warga di bawah sigap menangkapnya. Kini giliran Pak Choi. Tapi seorang preman tiba-tiba hendak melemparkannya dari atas gedung. Untungnya, Sersan Yadong berhasil menembak preman tersebut. Dan tak lama kemudian, polisi pun akhirnya berhasil menguasai gedung dan membantu Wang serta Nevin yang sebelumnya sudah terdesak. Setelah semuanya berakhir, anak-anak akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarga masing-masing. Sementara itu, Nevin kembali menanyakan keberadaan Matia kepada Sersan Yadong. Sayangnya, hingga kini belum ada kabar tentang istrinya. Kabar kegagalan itu pun sampai ke telinga Pak Lung. Ia segera dipanggil oleh ayah mertuanya. Setibanya di sana, Pak Lung dimarahi habis-habisan di depan para investor mereka, termasuk Kapolsek korup yang juga hadir di sana. Selama ini ia hanya dianggap berguna saat berhasil, tapi langsung dimaki-maki ketika gagal. Karena tak mampu lagi menahan amarah, Pak Lung pun mengamuk dan menyerang semua orang di ruangan itu tanpa pandang bulu. Bahkan istrinya yang sedang hamil ikut menjadi korban saat mencoba menghentikannya. Sejak malam itulah Pak Lung bersumpah akan membalas Wang dan Nevin yang dianggap telah menghancurkan hidupnya.
Sementara itu, anak-anak yang berhasil diselamatkan dibawa ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Sedangkan Wang harus ditahan sementara atas kerusakan yang ditimbulkan. Untuk sementara, Rennie dan Pak Choi pun berada di bawah pelindungan Sersan Yadong. Di sisi lain, Ho akhirnya sadar dari pingsannya. Namun saat keluar, ia dibuat syok melihat ayah angkatnya telah tewas mengenaskan dengan tubuh dipenuhi anak panah. Ternyata bukan hanya Wang yang ditahan, Nevin juga sudah lebih dulu berada di dalam sel. Malam pun semakin larut, hujan turun semakin deras, dan malapetaka yang sesungguhnya pun baru saja dimulai. Pak Lung memerintahkan Tak untuk menghabisi seluruh polisi yang ada di kantor tersebut. Bermodalkan busur dan anak panah, Tak bergerak tanpa ampun. Satu persatu polisi yang berjaga berhasil dilumpuhkan. Mendengar suara tembakan, Sersan Yadong pun segera memeriksa keadaan sambil minta Rennie tetap bersembunyi. Di saat yang sama, Wang dan Nevin bergerak mengambil kunci sel. Sersan Yadong pun sebenarnya sempat menghentikan Tak, tetapi Pak Lung tiba-tiba muncul dari luar dan langsung membunuhnya. Mereka kemudian bergegas menuju ke sel tahanan, tapi sayangnya Wang dan Nevin sudah lebih dulu berhasil meloloskan diri. Tanpa membuang waktu, Wang pun langsung menjemput Rennie untuk kabur. Namun Pak Lung berhasil mengepung mereka. Dengan penuh kebencian, ia menyalahkan Wang atas seluruh kehancuran hidupnya, bahkan menganggap dirinya gagal menjadi seorang ayah karena semua yang terjadi. Saat Tak hendak memanah Rennie, seorang polisi nekat menerjang dan tetap menahan Tak meski dihajar habis-habisan agar Rennie bisa kabur. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang membawa Rennie pergi. Sayangnya Pak Lung menghadang sehingga Nevin pun harus menghadapinya. Sementara Wang juga harus melawan Tak. Sayangnya, sebuah anak panah tetap berhasil mengenai kaki Rennie. Pak Choi pun berusaha melepaskannya. Di tengah pertarungan, Ho tiba-tiba muncul. Awalnya Wang dan Nevin mengira ia datang membantu karena langsung menyerang Pak Lung. Namun ternyata Ho hanya ingin membalas kematian ayahnya dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Kekacauan pun tak terhindarkan. Pak Lung bahkan sengaja memprovokasi Ho dengan mengatakan bahwa Mr. Song bukan ayah kandungnya. Hal itu tentu saja membuat amarah Ho semakin menjadi-jadi. Di tengah kekacauan itu, Nevin dan Tak terpental ke lantai bawah dan kembali berduel 1 lawan 1. Meski terus dihajar, Nevin tetaplah bertahan. Hingga akhirnya ia melihat cincin milik Matia. Tak kemudian mengaku bahwa dialah yang telah membunuh istrinya itu. Pengakuan itu pun membuat Nevin bangkit dan dengan sisa tenaganya berhasil membalas kematian Matia. Sementara itu, Wang kewalahan menghadapi Pak Lung dan Ho sekaligus hingga sempat tak sadarkan diri. Melihat kesempatan itu, Pak Lung pun menusuk Ho dari belakang dan akhirnya membunuhnya. Saat sadar kembali, Wang mendapati Nevin tergeletak bersimbah darah. Dengan napas terakhirnya, Nevin berkata bahwa akhirnya ia telah menemukan Matia dan kini akan menyusul sang istri. Ucapan itu pun membuat Wang benar-benar terpukul. Namun semuanya belum berakhir. Setelah membunuh Ho, Pak Lung kembali memburu Rennie dengan mengikuti jejak darah di kakinya. Wang pun segera menerjang hingga keduanya terpental dari atas gedung dan kembali terlibat pertarungan sengit. Di tengah pertarungan itu, Wang akhirnya berhasil menjatuhkan Pak Lung dan terus mengajarnya hingga Rennie memohon agar ia berhenti. Namun saat Wang melengah, Pak Lung kembali bangkit dan menyerangnya. Untungnya Pak Choi datang mendorong Pak Lung hingga terpental. Sementara Wang akhirnya pingsan karena kehabisan tenaga. Setelah itu Rennie dan Pak Choi berdiri di depannya untuk melindungi Wang. Namun Pak Lung terus kehilangan banyak darah dan mulai berbicara melantur sambil berjalan menjauh.
Tak lama kemudian ia hanya tewas akibat luka-luka yang diteritanya. Sebulan setelah semua kejadian itu, Wang pergi ke pantai bersama Rennie, Pak Choi, dan Sersan Yadong. Di sana ia menaburkan abu jenazah Nevin ke laut. Sambil memandang ombak, Wang kembali mengenang semua perjuangan, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur film The Furious. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.